jajan sampai basah. Halo guys, assalamualaikum. Ceritanya hari ini aku mau pergi, tapi sebelum itu motor akan kupanasi. Ku genjleng-genjleng menggunakan kaki sampai berbunyi. Setelah itu ku tinggal pergi untuk mengambil paket yang ada di tas branded ini. Ku cantolkan di motor bukan di gigi. Lalu aku membrongsong mulutku agar tidak ngoceh ke sana kemari. Setelah semuanya siap, kami pun pergi meninggalkan tempat ini, tapi nanti kembali lagi. Selanjutnya dalam perjalanan kami melewati beberapa tumbuhan yang iri menatap kami karena kami bisa jalan-jalan sekaligus mengantar paket pesanan. Dan saat di perjalanan aku berpapasan dengan orang yang diduga tetanggaku dan berjenis kelamin perempuan. Coba nanti setelah pulang akan kupastikan dia beneran atau bukan, daripada nanti aku kaku penasaran. Setelah sampai di perempatan, aku belok ke kanan dan lurus ke depan melewati lapangan dan jalan batu geronjalan, dan akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Setelah paket diturunkan, istri dan anakku berjalan menuju teras depan. Aku tidak ikut karena ketakutan. Kabarnya orangnya galak kayak macan, dan produk inilah yang dipesan. Sambil ngobrol lebar kali tinggi panjangnya 15 cm, tetapi istriku tidak peduli dan tidak mengawai karena fokus menghitung duit dan anakku sampai gumun sekali. Di sisi lain ada aku yang duduk sendiri mengamati sambil memikirkan strategi yang akan kulancarkan setelah meninggalkan tempat ini. Tetapi lagi-lagi aku dibuat emosi. Bukannya langsung pergi, malah lanjut membahas yang 15 cm tadi sambil berganti-ganti posisi dan terus mengobrol. Katanya ada yang lebih baru lagi. Emak-emak kalau sudah kumpul ya pasti gini. Yang tadinya ngobrolin produk bisa lari ke Brambang, Bawang, bahkan terasi. Kemudian setelah kami pergi, aku mulai melancarkan misi pura-pura lapar dan akhirnya belok ke sini tanpa banyak basa-basi. Setelah penjual mengeluarkan sate dan nasi, jiwa laparku bergejolak makin tinggi. Dengan cepat aku bergegas untuk mendekati. Lalu kami bertiga berdoa agar saat makan tidak ada kendala dan rasa sate tidak berubah menjadi sayur pepaya. Selanjutnya kami pun makan dengan lahapnya karena aku tidak memikirkan masalah biaya, bukan karena ditanggung pemerintah dan bansos lainnya, melainkan istriku yang akan mengurus segala administrasinya. Jadi aku santai-santai aja mengikuti alur cerita yang ku karang sendiri tanpa dipungut biaya. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan ya, biar aku tetap semangat, tidak kecewa dan hatiku terluka saat makan. Aku ingat kenangan bersama dia karena di tempat ini dulu pernah ada cerita dan istriku tidak mengetahuinya. Jadi aku tidak akan melanjutkan untuk bercerita karena takut melukai hatinya. Dan sepertinya anakku senang sekali kalau diajak makan keluar begini, sama seperti aku, tapi tidak berani bilang sama istri. Bukan karena suami takut istri, tetapi lebih menghargai, dalam kurung tidak berani. Hihihi. Selanjutnya setelah nasi dan sateku habis, tiba-tiba ada sedikit tragedi saat aku mengambil tisu, yaitu tangan menyenggol gelas es dan tumpah mengenai celanaku sampai menembus ke dalam lato-latoku. Aku diam dan membisu, merasakan dingin beku tapi tidak kaku, sampai anak dan istriku terpaku melihatku. Kemudian aku berdiri untuk melihat celanaku. Aku tertawa sambil malu-malu. Untung tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku nggak seberapa malu. Lanjut setelah itu, aku mengelap tumpahan es dengan jaket anakku agar yang punya warung tidak curiga kepadaku. Kemudian masalah bagian dalam celana pending dulu, itu tugas istriku di rumah, bukan tugasmu. Sudah pasti sayur jamur jebeber, yakin aku. Oke teman-teman, untuk mengurangi rasa malu, videonya aku akhiri dulu karena aku mau mengurus jamurku yang sudah mengkeret dan beku. Dan bye-bye.